Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, tadi kita udah ngomongin mengenai Kairos GT dari NGS. Nah, di IMOS Plus 2023, kayak NGS juga merilis update terbaru yaitu NGS ZX-1R GT. Tuh ya. Ini saya ambil yang versi solid aja. Dan kita akan lihat sebenarnya spesialnya dari yang ini tuh apa dan keterbaruan yang dihadirkan apa aja. Nih, ya kebetulan nanti kita akan coba back to back bandingkan dengan Z1X Z1X yang lama ya. Ya, Z1XR yang lama gitu ya. Seperti juga Z1XR yang lama. Jadi kalau versi ZX1R atau 1R yang versi ZX untuk yang NGS itu dia menggunakan satu visor aja. Jadi nggak ada yang visor sun visor di bagian tengah depan gitu ya. Dan secara dimensi, teman-teman sekalian bisa lihat, ini sama-sama XL. Saya ini XXL bahkan ya. Itu shell luarnya itu dibuat jauh lebih ramping. Kelihatan banget ya. Jadi memang salah satu yang didesain oleh NGS untuk update dari ZX-1R itu adalah kerampingan dari varian produk ini. Nih kayak gini, teman-teman sekalian. Dan ini banyak banget sih kalau kita lihat ya. Perbedaan-perbedaannya sekarang adalah, nih kita ngomongin dari visor, udah pasti visornya berubah. Visornya berubah nih, ya. Nih. Ini kalau kita lihat nih ya. Ini proses translasi dari visornya sama kayak model Kairos awal. Dia tuh modelnya loose gitu aja, nggak ada stepnya. Sementara kalau ini nih, nah ini ada stepnya nih teman-teman sekalian. Ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 step. Dan ini bisa dilihat dari ratchetnya. Dan sepertinya juga model ratchetnya beda banget dengan ZX-1R yang lama. Nih ya. Dan sepertinya sih mereka nggak bisa ditukar pakai ya. Jadi model ini menurut saya sebuah update yang signifikan bagus. Terus habis itu kita bisa lihat juga karet-karetnya dari pelindung bagian depan ya. Karet-karet yang bagian samping, depan, dan juga bawah, atas. Ini dibuat berbeda banget nih. NGS bilang bahwa ini tuh dibuat untuk bisa kembali lagi memaksimalkan kekedapan dan juga memaksimalkan potensi air ya turun dari bagian luar. Kayak misalkan lagi riding pada saat hujan. Terus habis itu kita bisa lihat juga mode deflektornya juga beda. Dibuat ini lebih ramping kecil. Terus apalagi banyak nih kayak gini nih. Bagian liner dalamnya juga beda. Sama seperti Kairos, ini masih terlihat walaupun halus, tapi terlihat masih lebih porositasnya masih lebih besar banget. Sementara kalau yang versi baru ini bener-bener detail dan bisa dibilang kualitas fabriknya tuh jauh lebih halus gitu. Sementara kita bisa lihat juga sama seperti ini, dibuat lebih menarik dan dibuat lebih serius untuk wearable glasses-nya. Jadi ini tetap wearable, namun tidak seperti kayak ZX-1R yang lama. Dia hanya naruhin ginian doang, label doang. Kalau di sini labelnya itu dibuat include ke dalam ini fabrik dalamnya gitu. Apalagi teman-teman sekalian, nih ya, kalau kita lihat ya, secara umum ventilasinya untuk bagian atas tuh dibuat terpisah kanan dan kiri. Sama sih sebenarnya pada saat dibandingkan dengan NGS ZX-1R yang lama. Namun modelnya dibuat berbeda ya. Secara fisik bisa kelihatan ini dibuat lebih kecil, lebih simple. Menurut saya salah satu tujuannya adalah meminimalisasi dari efek turbulensi yang biasanya itu bisa menghasilkan turbulensi itu suara noise yang lebih besar. Nih, proses buka tutupnya kayak gini. Ya, prosesnya. Ya, sebenarnya sama ini. Cuman kalau menurut saya detailnya lebih elegan yang ini sih. Dibuat lebih kecil. Kalau ini versinya lama, biasa banget gitu yang dulu ya. Kalau di sini dibuat lebih bagus. Sementara untuk yang bagian belakangnya nih sama, dibuat dua jenis ya. Bagian atas, spoiler atas kecil dan bawah. Kalau kita bandingkan dengan ZX-1R yang lama, dia hanya satu teman-teman sekalian. Jadi bergabung dengan spoiler, di bagian bawah tuh ada banyak banget lubang, dan ini adalah satu paket dengan sistem ventilasinya. Cuman kalau untuk yang ZX-1R ini dibuat lebih masif, 2. Ini beneran ini ada lubangnya, kalau kita ngintip itu ada 2 lubang kecil.
Di bagian dalam ini nggak kelihatan, susah ini ngeliat. Di dalam tuh ada lubang. Sementara yang di sini tuh jauh dibuat lebih menarik sih kalau saya. Lubang-lubangnya tuh dibuat lebih menarik dan dibuat apa, ada kayak RAM-nya juga ya. Penamaannya ZX-1R GT. Untuk yang ini ya, XL aja itu bobotnya 1550 gram plus minus 50 gram. Plus minusnya ini biasanya bergantung pada ukuran, dimana ukuran itu biasanya membedakan ketebalan dari padding dalam. Nah, jadi kalau semakin kecil ukurannya, padding dalamnya lebih besar dan ukurannya secara umum lebih gede. Nih ya, visornya teman-teman sekalian, visornya dibuat beda dan lagi-lagi dia sudah iridium clear. Nih ya, jadi iridium clear juga. Dan apalagi nih, dia sudah sama seperti kayak yang ZX-1R yang awal. Dia sudah pin lock ready juga. Terus abis itu, nah ini satu-satu yang menarik nih, saya obrolin kedua. Dia itu sudah include. Untuk kalau teman-teman sekalian beli ZX-1R GT, itu langsung dapat include kayak gini. Dan ini tuh tidak dilem atau tidak ditempel pakai selotip itu ya. Tapi dia tuh kayak dibaut pakai baut L kayak gitu teman-teman sekalian. Dan kalau kita nggak tahu ya, kayaknya sih ada kita beli paket yang tanpa ginian juga ada, dan ini kita bisa copot. Lepas nanti kita akan bisa lihat modelnya nanti kayak apa. Nih, nanti kita akan lihat di situ. Nanti saya akan includekan di sini kayak apa bentuknya ketika lepas ininya nih, baut yang ini. Dan sistem buka tutup dari visornya nih, teman-teman sekalian. Menarik, tutup kunci, dia kuncinya juga enak. Dan kita bukanya begini, tekan. Tuh, enak banget. Jadi nguncinya tuh effortless banget deh. Tuh, asli. Ya kan? Terus dia dengan detail dia hadirkan kayak detail krom-krom plastik di sini. Nih, ini menarik. Sistem pengunciannya double daring. Ya. Double daring. Ini yang menarik, talinya dibuat kayak detail beberapa warna juga, ada merah, putih dan hitam. Sistem ini dan ada ini ya, emergency quick release kanan dan kiri. Ini bisa dicopot kalau berada dalam kondisi yang emergency mau dibuka, terus orangnya mungkin nggak sadar bagaimana biar cepet. Dia bisa dicopot, bisa untuk melepas helm ini tanpa membuka ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini pada dasarnya ini detailnya tuh memang luar biasa sih. Kayak misalkan ini ya, untuk XL itu ukurannya 6162 dan biasanya memang gede. Kalau untuk L itu biasanya 60 ya, 59 60 dan di bawahnya M juga di bawahnya. Secara umum sih yang pertama saya bisa nilai adalah detailnya itu dibuat lebih ramping dan lebih compact ya. Jadi pada dasarnya ketika pakai ini tuh diharapkan memang secara umum tuh tidak kayak yang kayak kepala cengcorang gitu yang gede banget gitu loh teman-teman sekalian. Jadi dibuat lebih apa ya, proporsional dengan dimensi atau postur orang Indonesia kebanyakan. Nah, jadi seperti itu yang pertama banget. Lalu banyak banget sih memang update-update yang menarik, dan ini semuanya baik itu versi yang solid maupun versi yang grafis itu masih dibanderol di bawah harga 1 jutaan. Ini yang menarik nih untuk NJS yang ZX-1R. Kalau saya sih menarik juga yang ini nih. Jadi walaupun solid tapi warna grey ini tuh asli menarik banget. Ini menarik banget dan wow, 1.500 masih terasa masih enteng sih kalau menurut saya sih. Ya. Teman-teman sekalian, saya udah pakai head cap ya, karena akan nyobain ya NJS ZX-1R GT. Kepala saya sih sebenarnya 59. Namun ini kita akan cobain yang M dulu. Kita akan cobain aja. M itu ukurannya itu 57 58 cm. Kita akan lihat feel-nya seperti apa. Kalau misalkan kurang gede, kita akan cobain lagi. Lepas dulu kacamata. Nih ya, kita akan cobain. Gile, teman-teman sekalian, enak pas. Saya juga bingung. Berarti ini memang NJS yang GT series ini, secara umum dia size-nya itu lebih gimana ya? Kalau M, kalau di helm-helm biasa malah L gitu loh. Ya, gimana? Lebih besar. Ya lebih besar. Jadi dia M-nya itu lebih besar, teman-teman sekalian. Jadi
Saya itu biasanya pakainya harus yang L 5960, tapi ini di NJS yang ini ZX1R yang GT ini pakai M pas banget. Dan agak sedikit loose makan, ya. Nih, setelah ini kita pakai kacamata untuk bisa ngepasin kira-kira nih seperti apa. Nah, ini enak banget karena memang ini dia udah dibuat wearable glasses, di sini kayak dibuat kayak tunnel kayak gitu. Nih teman-teman sekalian, ya saat dipakai, teman-teman sekalian bisa lihat di bagian sini, di bagian belakang, yes. Nah, jadi nggak tahu deh ya, Dok, mau nanya, ini lebih kecil atau gimana? Lebih kecil atau gimana? Lebih compact ya? Lebih compact kan? Secara umum memang lebih compact teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan ZX1R yang lama gitu. Jadi memang secara desain dimensinya memang dibuat lebih compact. Dan menurut saya sih ini, wah asli saya kalau pakai NJS ZX1R itu pasti pilihnya sekarang adalah ukuran M. Karena memang kalau di helm-helm lain saya pakai L, di sini fix harus pakai M. Karena kalau pakai yang L udah pasti kedodoran banget. Asli nih teman-teman sekalian. Dan yang menariknya itu dia udah disiapin tempat untuk action cam kalau teman-teman sekalian yang demen untuk ini apa namanya bikin konten video. Nih, pas banget nih. Ini menarik dan ini nih lagi-lagi warnanya keren banget kalau ini ya. Kombinasi warnanya bagus. Nih, saya buka lagi teman-teman sekalian. Nah. Ya, enak banget. Ini aja udah pakai helm cap, ya. Pakai helm cap tapi secara umum dia itu kalau menurut saya sih masih cukup loose ya. Ngepas lah dengan ukuran kepala saya yang 59. Di sini pakai ukuran 5758. Itu salah satu yang teman-teman sekalian harus catat dan garis bawahi mengenai produk ini. Kalau perlu cobain dulu baru beli gitu. Cuman kalau secara kenyamanan pakai sih ya jauh lebih bagus bila dibandingkan dengan generasi pertama. Keren banget NJS. Ya nggak sabar untuk nyobain nanti kalau di apa namanya di jalan pakai ZX1R yang GT ini kayak gimana. Menarik deh. Selamat saya bilang karena memang update-update itu bilang benar-benar nggak kaleng-kaleng dan memang benar-benar serius. Visornya berubah, dimensinya berubah, ventilasinya berubah. Terus apalagi ya, ratchetnya terutama ya, sistem dari translation dari visornya berubah, visornya sendiri berubah, detail dari dalamnya berubah, lebih serius semua. Saya sih bilang ini kongres banget buat NJS untuk kehadiran ZX1R GT. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman sekalian mau lihat lebih lanjut, langsung aja datang ke Imus Plus ya, mulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan dan buktiin sendiri apa yang saya omongin. Kalau menurut saya secara umum ini lebih baik daripada generasi sebelumnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.